Dari sini kita analogikan sederhana. Jadi Allah Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Latif. Maha bijak dalam mengambil segala keputusan, dalam segala eksekusinya. Allah Maha bijak pasti ada tujuan. Sebagian bisa kita pahami dan banyak hikmah Allah yang tidak kita pahami karena rendahnya akal kita ya. Sebagai analogi, kita dapati misalnya kita baca sejarah tentang seorang raja atau seorang penguasa yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar rakyatnya. Rakyatnya mungkin lihat ini aneh. Kenapa raja begini? Mereka tidak sadar bahwasanya sang raja atau sang penguasa sedang mengambil keputusan yang terbaik dengan berbagai macam aspek yang dia pandang. Aspek ekonomi, kemudian aspek stabilitas keamanan, kemudian pemasukan berapa, kemudian kekuatan peperangan berapa, musuh berapa, yang tahu cuma sang raja dan kemudian orang-orang terdekatnya. Yang ini tidak mungkin dia ungkapkan kepada rakyat misalnya. Ini contoh sederhana. Dia tidak mungkin ungkapkan kepada rakyat. Kalau dia ungkapkan kepada rakyat, rakyat semakin ketakutan, semakin chaos dan semakin parah. Maka dia sembunyikan ilmu tentang kondisi negara dan dia mengambil keputusan yang kelihatannya kurang baik menurut pandangan person-person masyarakat. Tetapi setelah berjalan waktu bahwa rakyat kemudian sadar bahwa inilah keputusan yang terbaik. Dan ini mungkin terjadi. Ya. Ini contoh sederhana bahwasanya ada keputusan yang mungkin tidak disukai oleh rakyat, tetapi keputusan tersebut dibangun di atas perhitungan yang sangat matang dengan kebijakan yang sangat matang. Ya. Dan tidak mungkin dijabarkan kepada masyarakat. Namun berjalan dengan waktu, berjalan dengan tahun demi tahun, maka akan ketahuan ternyata itu keputusan yang tepat. Ternyata itu dulu keputusan yang tepat. Ini contoh sederhana bahwasanya ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, bukan Allah, dilakukan oleh manusia, tidak sampai pada nalar kita. Ya. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa meliputi ilmu kita tidak sampai kepada ilmu sang penguasa tersebut misalnya. Saya contohkan juga misalnya sederhana. Saya dulu waktu pertama belajar di Madinah, kemudian saya masuk kuliah. Saya punya semangat ya untuk membantah ini, membantah anu, kemudian bicara. Tapi saya lihat kok para ulama yang mereka sudah duduk di Al-Lajnah Daimah, majelis ulama di Arab Saudi. Tapi mereka sikap kok seperti ini, tidak seperti tidak yang saya harapkan. Saya maunya para ulama itu kencang, kemudian sikat habis. Saya maunya begitu dulu. Tapi saya lihat mereka tidak begitu. Saya husnudzan, dia jelas mereka jauh lebih berilmu, mereka jauh lebih bertakwa. Kenapa mereka kok enggak begini begitu? Saya dulu tidak bisa memahami. Ya, sambil belajar, sambil berjalan, kemudian fitnah demi fitnah muncul, fitnah ini, fitnah anu, bagaimana sikap ulama, baru kita mulai terbuka sedikit-sedikit. Kita bertanya kepada mereka, ya. Kemudian mereka mulai menjelaskan, baru kemudian masuk di nalar saya. Ya. Artinya banyak hal yang karena ketidaktahuan kita, ya, kita kemudian tidak bisa menangkap. Ya, tidak bisa menangkap karena kebodohan kita. Contoh lagi lebih sederhana, gampang lah, kita punya anak. Kalau kita larang begini, dia mungkin nggak terima, nalar dia tidak sampai. Dia tidak tahu bahwasanya yang kita lakukan ini hikmah bagi dia. Ya. Mungkin kita mau sunat, dia marah-marah, kenapa harus disunat? Kita nggak mungkin menjelaskan kamu kenapa disunat. Dia nggak nyambung, apalagi masih kecil, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dia nggak nyambung, ya. Dia nggak nyambung. Ya. Ya, seperti waktu saya mau nyunat anak saya, Abdul Razak, kalau masih kecil, masih umur 4 tahun, oh dia ngamuk-ngamuk. Padahal dokter menyarankan untuk disunat. Kita jelaskan susah. Dia merasa melihat namanya sunat tuh, kalau mungkin dia lihat kata sunat mengerikan. Intinya dia tidak mau terima. Kita nggak mungkin menjelaskan ilmiah, nggak mungkin, otaknya nggak sampai. Caranya gimana? Tinggal belikan mainan, selesai. Jadi maksud saya, ada hal-hal di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, yang itu ada hikmahnya, namun akal kita tidak sampai. Sehingga ketika ilmu kita tidak sampai, kita seakan-akan menolak. Ya. Tapi kalau kita kedepankan husnudzon, bapak saya baik, saya pasti disunat, pasti ada manfaat. Tapi anak kecil kan belum bisa diajak husnudzon. Ya. Tapi misalnya tadi saya sebagai mahasiswa belum belajar di Madinah, saya lihat sikap ulama kok tidak sesuai dengan saya inginkan. Ya. Saya maunya begini, tapi kok ulama tidak seperti itu. Saya husnudzon. Oh, mereka jelas lebih alim, mereka sudah makan garam, mereka sudah ngerti banyak hal. Fitnah sudah melewati mereka. Dari fitnah di Arab Saudi misalnya banyak sekali fitnah, ya, mulai dari fitnah Juhaiman yang pemberontakan di Masjidil Haram, kemudian misalnya fitnah
ketika perang Khalij ya, perang Teluk, banyak fitnah-fitnah yang melewati dan mereka sudah terbiasa menghadapi fitnah-fitnah dan mereka punya sikap yang menurut mereka sangat tepat ya. Kita mungkin punya ide lain, ternyata beda dengan mereka ya. Mereka menghadapi berbagai macam model ya. Kelompok-kelompok firqah-firqah, mereka punya cara sendiri. Ya, mereka punya cara dalam menghadapi. Dan di situ kemudian saya mulai berpikir, oh, ternyata mereka memang bijak. Cuma saya baru nyambung, sejak dulu saya husnudzan, tapi saya baru nyambung belakangan. Kita semakin menuntut ilmu, semakin sadar akan kebodohan kita, semakin sadar akan kejahilan kita ya. Ternyata kita tidak bisa menangkap hikmah tersebut karena memang otak kita tidak sampai. Database ilmu kita kurang. Sehingga kita tidak bisa menangkap hikmah di balik apa yang mereka lakukan.